Tips makanan sehat alami Dr. Zaidul Akbar. Makan kayak begini pagi-pagi, saben hari, jantung Anda akan sehat. Otak Anda akan sehat, pembuluh darah Anda akan sehat. Ya. Salam sehat, selamat datang di channel Info Sehat. Pada video kali ini Dr. Zaidul Akbar akan menjelaskan tentang makanan sehat alami, yang bagus untuk kesehatan kita semua. Tonton videonya dan jangan lupa subscribe, dan share channel Info Sehat. Kurma, udah malam. Masya Allah nih, ini ya, kalau bapak-bapak nih mau bikin kopi pakai biji kurma tuh luar biasa manfaatnya. Makanya kalau makan kurma, memang bagusnya semuanya. Jangan reaktif dulu. Bagaimana cara makan kurma langsung semuanya? Masukin ke air kayak begini. Terus dibikin kayak begini. Ini kan kayak Anda tunggu 6 jam atau 10 jam. Anda kalau udah kayak begini lama-lama si kurmanya terekstrak, keluar, masuk ke air. Maka Anda seperti bahasa saya, makan kurma sama bijinya. Ini kita kenal dengan infus. Seperti itu ya, paham ya? Dan bisa kita ganti macam-macam. Mau kayak kurma boleh, mau kayak semangka boleh, macam-macam. Ya. Jadi kembali ke sini tadi. Allah SWT menciptakan mereka semua lengkap. Jadi kalau makan semangka, gimana cara makan semangka yang bagus? Kalian sudah saya bilang kan, makan semuanya. Tapi kan gak lazim. Kita kan nggak biasa makan kurma terus menerus kan, nggak biasa makan seperti ini, maka cara makannya udah cemplungin aja. Jadi kita seperti makan kurma semangka sama kulitnya, infus. Kalau dia sama Nabi kan nabis, ya, seperti itu. Apa manfaatnya? Oh, masya Allah bagus sekalian. Jadi Indonesia nih kalau kita bikin bank biji, kita punya banyak sekali biji-biji yang bermanfaat. Rambutan itu bermanfaat bijinya. Semangka bermanfaat biji. Kurma kita nggak banyak di sini karena impor kan. Kemudian manggis, duku, durian, ya cempedak, nangka. Oh masya Allah, kedondong yang saya belum ketemu. Manfaatnya apa? Mungkin bermanfaat, tapi Allah alam nggak tahu. Ya ini kayak begini ya. Anda pagi-pagi misalkan ini ada sebentar parut gitu kan, parut. Kasih air panas, kasih madu, udah jadi teh antioksidan. Makannya sama ini. Masya Allah ya kan, ini kan tinggal dikerok. Nah, coba kita bikin. Kalau biasanya urusan makan langsung diem. Tiba-tiba hening hashtagnya. Apa manfaatnya? Banyak. Bapak sekalian, lemak ya. Siapa tuh namanya? Alpukat ini, dia lemaknya, dia proteinnya baik, protein juga. Dia mengandung lemak buat jantung juga. Cara makan alpukat yang sehat seperti apa? Jangan dikasih gula, jangan dikasih kental manis, ya kan? Makan kayak begini pagi-pagi, sarapan. Khalifah itu gagah. Kebayang sosok khalifah gitu kan. Khalifah itu makanannya itu sehat-sehat. Masa khalifah makan cireng, cilok, seblak? Boleh gak makan begituan? Boleh, siapa yang ngelarang? Ya, gak apa-apa. Tapi ingat, kalau Anda makan sesuatu yang gak sehat, Anda perlu pikirkan. Ya, pikirkan apa? Harus dibakar. Harus dibakar kalorinya. Saya sering sampaikan. Kita harus jujur, nasi padang itu saya membahasakan nasi padang nggak sehat, jujur aja. Tapi apakah kalau kita makan nasi padang bermasalah? Kenapa orang zaman dulu makan nasi padang biasa-biasa aja? Oh beda kebiasaan. Orang Padang yang dulu makan nasi padang, mereka habis makan nasi padang, bercangkul, beladang, bertani. Naik sepeda, naik gunung, kebakar kalorinya.
Habis makan ngapain? Tidur, update status. Akhirnya apa? Numpuk kan semua kan? Gitu loh. Gak salah makanannya, ya orang kita zaman dulu orang-orang kayak misalkan di sini makanan si orang sini apa? Rawon. Rawon tuh sehat, tapi kalau nggak dibakar juga, ya apalagi mungkin rawonnya mungkin apa namanya, mangkoknya kecil gitu ya, dagingnya 3, 5, yang banyak apanya? Nasinya kan, oke mahal, nasinya banyak. Apa yang terjadi teman sekalian? Masya Allah, ya, umpuk. Gula nggak dipakai jadi lemak. Gula, ingat baik-baik, gula nggak dipakai jadi lemak, itu kata kuncinya. Ya, semua gula-gula yang sifatnya gula-gula sederhana yang berasal dari gula rafinasi atau gula olahan, lama-lama akan numpuk jadi lemak. Sekarang kita bahas contoh aja misalkan. Ini bukan untuk mencela makanan ya, tapi kita belajar. Nasi goreng misalkan. Nasi goreng itu sehat nggak? Kok ragu-ragu gitu jawabnya? Sehat? Kenapa nggak sehat? Mudah-mudahan nggak ada yang jual di sana ya. Gak apa-apa. Beberapa kajian-kajian saya sekarang, masya Allah, saya seneng. Yang jualan-jualan di sekitar masjid itu sudah mulai berubah jualannya. Ya. Nasinya sudah gula, kan itu kan? Terus digoreng pakai minyak, ada lemak lagi. Gula nggak dipakai jadi lemak, pakai minyak lagi lemak lagi, pakai apa lagi tepung dari kerupuknya. Kan ada kerupuk tuh. Kerupuk tepung nggak? Tepung. Tepung gula nggak? Gula. Ada temannya lagi? Ada. Bakwan? Masa dilupakan? Ada bakwannya. Tepung lagi. Terus makan pakai apa? Telur. Telur itu kan protein. Protein kita dipanaskan, seingat saya sih di suhu 55 derajat Celcius udah banyak yang rusak proteinnya. Terus minum apa? Gula lagi nggak? Jadi dimakan apa? Gula aja. Makan rasa. Ya. Jadi daripada kayak begitu kita ganti aja. Dari sini. Misalkan ada beli nasi goreng. Nasi goreng itu paling sehat apanya? Acarnya. Ya kan? Bener nggak? Setuju nggak? Boleh nggak makan nasi goreng? Boleh, siapa yang larang? Caranya gimana? Banyakin acarnya. Bang, beli nasi goreng 2 sendok aja bang nasinya. 2 sendok makan ya, bukan centong. Sisanya bang, acar. Masya Allah itu sehat, insya Allah. Karena kita udah kelebihan lemak kan. Coba jujur Bapak Ibu sekalian, kita udah kelebihan lemak nggak sekarang? Sebagian besar. Tandanya apa? Tandanya banyak lipatan. Di mana? Perut. Gak usah dipegang-pegang, aib. Bangga lagi dipegang. Gimana nggak? Apa namanya? Dan ingat ya, lemak yang ada pada badan kita itu efeknya panjang sekali, panjang banget. Otak dapat, tulang dapat, sendi dapat, perut dapat, ya, jantung dapat. Otak apa yang terjadi? Lemot mikirnya. Jantung susah tidur nanti. Salah satunya pencernaan bermasalah. Cara membuang lemaknya gimana? Dibakar. Kalau enggak jangan masukin lemak. Apakah Bapak Ibu makan jeroan tiap hari? Enggak. Tapi masalahnya kita makan gula tiap hari. Gitu loh korelasinya. Ya. Kenapa bapak-bapak yang nyangkul-nyangkul yang bangunan-bangunan pinggir jantung badannya six pack? Six pack loh itu. Coba lihat perutnya datar gitu kan. Lebih gagah daripada orang Telkomsel itu.
Telkomsel duduk dia, nggak ada nyangkulnya gitu kan. Caranya gimana orang Telkomsel bisa kayak mereka? Kalau gedungnya 5 lantai, jangan naik lift. Bisa. Tek naik gitu kan. Setiap beberapa tangga, jangan begini tapi sambil tahan napas. Sebulan insya Allah kebentuk tuh badan. Serius, ini nggak bercanda. Kebentuk karena naik tangga tuh salah, bahkan ada perlombaan itu apa namanya itu, vertical run. Ada tuh naik tangga. Itu ngebakar kalorinya luar biasa. Saya Pak Bu pernah nyobain jogging 12 kilo. Anda tahu kebakaran cuma berapa? 700 kalori. Satu piring nasi goreng selesai. 2 hari 12 kilo, hampir 2 jam itu saya ya. Karena emang bukan pelari, pernah nyobain. Seperti itu. Jadi kita harus ngerti dulu masalahnya apa, karena masalah yang dimakannya masyarakat sudah banyak masalah. Kayak sekarang kayak begini kan sudah jadi makanan nih. Ini Masya Allah teman sekalian. Ada madunya nggak? Ini kayak madu. Makan kayak begini pagi-pagi, saben hari, jantung Anda akan sehat. Otak Anda akan sehat, pembuluh darah Anda akan sehat. Ya. Ini namanya bubur alpukat. Lagi asik Anda kan, Masya Allah, saya bertekad gitu kan, ingin mengubah diri saya lebih hidup sehat. Bikinlah kayak begini kan, makan. Tiba-tiba abang bubur lewat. Teng. Terus gimana? Sampaikan selamat tinggal pada beliau. Enggak lah, tenang aja. Buburan bisa dibikin sehat nggak? Bisa. Caranya gimana? Bisa bubur ayam dibikin sehat. Caranya berasnya diganti. Jadi beras merah, beras hitam, atau enggak beras coklat. Lebih sehat lagi bubur ayam itu kalau apa? Anda beli kuahnya, terus dikasih sayurnya banyak-banyak. Jadi mangkok itu penuh dengan kuah dan sayur. Kebayang? Kasih sambal. Nah, udah itu bubur ayamnya. Nggak ada buburnya. Bolehlah sedikit. Kan kita udah kebanyakan gula. Kalau badan Anda sudah terbentuk, sudah asik, silakan makan apa aja. Ini masalahnya puasa jarang sayur, jarang buah, jarang minum, jarang olahraga, jarang. Tiap hari makan gitu-gitu terus, ya namanya buka pintu penyakit. Ya kasihan dokter-dokter Pak Bu sekarang. Coba lihat, Anda bayangkan. Kita sekarang kalau boleh saya katakan ya dengan kondisi kayak sekarang nih, ya yang atau tidak teredukasi apa, bagaimana caranya ngasih tahu masyarakat untuk makan sehat, itu yang belum. Sedangkan kuncinya di situ. Bagaimana mau sehat zaman sekarang? Semua tempat makanan udah nggak sehat semua. Lihat puskesmas sekarang, lihat rumah sakit. Rumah sakit itu paling sepi kapan? Ramadan. Ya kan? Itu kan kata kuncinya. Makanya supaya rumah sakit jangan terlalu rame, banyakin puasa. Kan gitu kan? Karena emang puasa bikin sehat seperti itu. Nih buburnya. Apa yang terjadi buat sekalian? Lengkap di sini. Apalagi Anda, Masya Allah, nih sumber asam amino yang paling baik itu ya tadi ada madu, ya ada kurma, ya seperti ini. Ya, gampang. Murah nggak ini? Sebenarnya murah sih. Ya. Alpukat kira-kira 5.000 dapat nggak satu? Dapat. Bubur ayam? Lebih malah sekarang. Jadi kalau ada orang bilang hidup sehat itu mahal, kata siapa? Ya kan? Sekarang mahasiswa ada pernah nanya saya, dokter saya mahasiswa dengan low budget, bagaimana cara hidup sehat? Jawaban saya apa? Banyakin puasa. Iya kan? Nanti kalau lagi mau buka puasa, datangin masjid-masjid. Lebih irit lagi. Jadi puasa Daud gitu kan, lebih banyak lagi uang bulanan bisa dihemat. Iya kan? Nanti hari-harinya dia menjadi pemuda rimpang.
Tangannya sering pagi-pagi itu waktu datang kuliah kuning-kuning, bikin kunyit. Ini pemuda yang spermanya subur. Serius. India itu kan begitu teman sekalian. Negara yang subhanallah angka demensianya yang saya baca ya. Di India itu angka demensi itu paling rendah di dunia. Salah satu yang paling rendah. Kenapa? Ternyata karena kunyit salah satunya. Jadi kunyit ini salah satu rimpang. Rimpang itu tumbuhan yang akarnya di bawah, batangnya di bawah itu rimpang. Kunyit, jahe, lengkuas itu rimpang. Ya itu subhanallah ternyata bisa mencegah pikun. Kunyit. Negara kita 350 tahun dijajah. Yang diambil ya mereka-mereka sebenarnya. Sayangnya pemuda zaman sekarang sudah lupa dengan mereka. Ya. Kalau Bung Tomo itu masih hidup, ya saya mau tanya sama dia. Dulu minumnya apa? Makannya apa? Jawabannya ubi rebus, singkong rebus gitu, pisang rebus, jahe, kunyit, pasti gitu-gitu aja. Akhirnya mereka bisa fight, bisa berjuang. Ini gimana mau gimana mau kita berjuang gitu lah. Makannya saban hari kerupuk lagi. Makanan nggak sehat lagi seperti itu. Oh, Masya Allah. Nah ini cerita nih beliau, Masya Allah cerita. Kemarin saya ketemu Kamil. Ahmad dan Kamil itu ada dua anak kembar itu, ya yang mereka hafal Quran itu. Kebetulan, siswa. Oh gitu di sini, Masya Allah. Nah, jadi Kamil itu kemarin datang ke saya waktu ada kajian. Saya tanya sama beliau, makannya apa? Nah makannya terjaga sekali. Jadi ngapalin Quran itu juga makan juga itu harus bagus ya. Ini tadi beliau juga sempat cerita, Masya Allah nih. Beliau cerita murid-murid saya menghafal Quran, mereka banyak makan paprika sama nasi. Masalahnya apa sekarang? Ini sekarang kita makan nasi nggak pakai bumbu, jadi gula aja. Jadi kalau teman-teman mau bikin nih, saya ajarin caranya. Saya ajarin Anda bisa tetap makan nasi tapi dalam keadaan damai bahagia. Dikasih masalah, dikasih bumbu nasinya. Nanti caranya gimana? Nih saya ajarin. Di bumbu itu dibikin. Ini serai. Kemudian Anda ambil bawang merah, bawang putih, terus kasih cabai. Potong. Cabai rawit ya dipotong. Lalu tumis. Tumisnya pakai minyak zaitun. Tumis pelan aja. Kasih garam sedikit, ya. Kasih lada hitam sedikit, paprika seperti itu. Lalu nasi tadi itu yang sudah dikasih minyak zaitun, tapi cuman bumbunya manasin itu jangan lama-lama, jangan boleh terlalu panas. Setelah udah jadi itu mereka udah cium baunya, nasinya tadi campurin ke mereka. Itu insya Allah nasinya jadi penuh dengan serat, bisa dipakai tuh. Tapi ini bukan nasi goreng ya, bukan nasi goreng, kayak nasi liwet jadinya. Ya itu insya Allah akan sehat, ya, seperti itu. Terima kasih telah menonton penjelasan Dr. Zaidul Akbar yang menjelaskan makanan-makanan yang sangat bagus kita konsumsi untuk kesehatan kita dan menghindari penyakit. Jangan lupa subscribe dan share channel Info Sehat.